Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Zara dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM di Tolikara. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Selanjutnya adalah macam-macam HAM. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya yaitu pertama, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Selanjutnya adalah hak asasi politik, yaitu hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya yaitu hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya yaitu kebebasan dalam hal jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya adalah hak asasi peradilan. Hak ini adalah hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya. Hak ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Selanjutnya adalah hak asasi hukum, yaitu adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Ada dua faktor terjadi pelanggaran HAM, yaitu faktor internal di mana menyangkut dengan keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, tidak toleransi pada orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku terhadap HAM. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum atau HAM. Selanjutnya teknologi yang digunakan secara kurang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pelanggaran HAM di Tolikara. Pelanggaran HAM ini terjadi di Tolikara, Papua, yang pada awalnya pada tanggal 13 sampai 19 Juli 2015 di Tolikara sedang berlangsung seminar dan KKR Pemuda GIDI yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 20 Juli 2015. Nah, pada saat 17 Juli 2015 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang akan dirayakan oleh umat muslim dengan melaksanakan sholat id. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2015 surat selembaran beratasnamakan jemaat GIDI telah disebarkan di Tolikara yang berisi tentang larangan agama lain dan gereja denominasi lain tidak boleh mendirikan tempat-tempat ibadah lain di Kabupaten Tolikara, termasuk larangan untuk melangsungkan atau berlangsungnya kegiatan ibadah sholat id di umat muslim di Kabupaten Tolikara. Pada tanggal 17 Juli 2012 pukul 7 WIB atau waktu Indonesia bagian timur, saat jemaah muslim hendak melakukan sholat id di lapangan Makoramil, Pendeta Martin Jingga dan Haryanto Wanimbo selaku koordinasi lapangan berorasi menggunakan megafon. Mereka menghimbau agar jamaah muslim tidak melaksanakan ibadah sholat id di Tolikara. 5 menit kemudian masa berdatangan dan melemparkan batu kepada jamaah yang sedang sholat dari luar lapangan. Massa juga melakukan pelemparan batu dan perusakan kios-kios yang berada dekat dengan Masjid Baitul Mutakin. Lalu aparat keamanan datang dan berusaha membubarkan massa dengan tembakan, namun massa semakin bertambah dan melakukan pelemparan batu kepada aparat keamanan. Kurang lebih pukul 8 WIB,
massa yang merasa terancam akibat tembakan peringatan ke aparat keamanan melakukan pembakaran kios milik Bapak Sarno bertujuan agar api merembet membakar Masjid Baitul Mutakin. Hanya 30 menit api sudah membakar kios-kios lain dan menjalar menuju masjid. Api ini menjalar dengan cepat karena ada salah satu kios yang menjual bahan bakar atau bensin. Selanjutnya pukul 9 WIB, bangunan kios-kios dan masjid habis terbakar. Setelah itu, massa dari pendeta Martin Jingga dan Hariawan Nimba tidak lama kemudian membubarkan diri. Pada kejadian ini, aparat keamanan sempat menembak 3 dari 11 orang yang diduga pelaku penyerangan. Salah satunya Endi Wanimbo berumur 15 tahun yang turut melakukan aksi penyerangan meninggal dunia karena luka tembak. 10 orang lainnya dirawat di rumah sakit Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan RSUD Dok 2 Jayapura dan terdapat 11 bangunan kios, 3 rumah dan musola Baitul Mutakin yang terbakar akibat kejadian tersebut. Ada 4 pelanggaran HAM yang terjadi dari kejadian ini, yaitu pertama intoleransi, di mana adanya penyerangan terhadap warga yang telah menggelar ibadah. Selanjutnya adalah pelanggaran hak hidup, di mana salah satu warga tewas tertembak. Selanjutnya ada pelanggaran rasa aman, di mana saat kejadian dan setelah kejadian rasa aman di Tolikara terganggu termasuk pada umat muslim. Selanjutnya pelanggaran properti, di mana saat kerusuhan ada beberapa bangunan yang dibakar oleh massa hingga ludes. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tolikara. Pemerintahan pusat dan daerah melakukan perbaikan musola dan bangunan kios yang terbakar sehingga melakukan perawatan terhadap korban insiden serta melakukan perawatan terhadap korban insiden tersebut. Semua pihak seperti Pemda, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat keamanan telah sepakat membangun kebersamaan demi kedamaian di Karubaga Tolikara. Polri selaku aparat pemerintahan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan aktor intelektual di balik insiden Tolikara. Serta Polri juga melakukan penyidikan terhadap tindakan aparat keamanan yang menangani kejadian tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Selanjutnya Kementerian Agama bekerja sama dengan banyak ormas agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk terus menjaga dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama. Selanjutnya upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Yang pertama, saling menghormati antar sesama. Kedua, bermusyawarah dan tidak melakukan tindakan anarkis. Ketiga, jangan semena-mena membuat peraturan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Keempat, memiliki toleransi atas sesama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.